Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya semua yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya di sini Rahmatia Kurniajati, bisa dipanggil Tia. Saya mahasiswa apoteker Universitas Islam Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara penyimpanan obat dan bagaimana sih cara pemusnahan obat. Nah, pasti teman-teman di rumah punya obat, banyak sekali obat. Nah, saya di sini akan mengambil contoh beberapa obat-obat yang sering digunakan saja ya. Nah, saya juga pengen ngasih tahu kepada teman-teman gimana sih cara penyimpanan obat yang benar itu dan bagaimana sih ketika obat itu sudah kadaluarsa dan harus dibuang atau obatnya sudah selesai digunakan harus dibuang. Nah, berikut ya obat-obat yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk obat sirup. Nah, di sini untuk obat sirup, cara penyimpanannya biasanya teman-teman kalau setelah dapat dari apotik atau dari dokter, teman-teman simpan aja di suhu ruangan gitu. Tidak perlu diberikan atau disimpan di kulkas. Cukup di suhu ruangan saja, yaitu 25 derajat ya. Nah, apabila teman-teman sudah membuka segelnya, biasanya maksimal disimpan 30 hari ya. Setelahnya teman-teman jangan menggunakan lagi karena khasiatnya sudah berubah. Oke, sampai sini paham? Kemudian yang kedua, ada krim. Nah, untuk sediaan krim seperti ini, biasanya teman-teman simpannya di suhu ruangan saja. Tapi karena ini krimnya untuk ibu hamil, begitu ya. Nah, jadi krim ini disimpan di kamar saja teman-teman. Nah, karena takutnya untuk mencegah terjadinya kesalahgunaan terhadap anak-anak. Nah, obat yang ketiga, di sini ada tablet. Nah, tablet ini bagaimana sih untuk cara penyimpanannya? Nah, pasti teman-teman di rumah punya banyak sekali tablet. Nah, walaupun itu biasanya digunakan atau tidak digunakan, pasti teman-teman punya. Khususnya biasanya paracetamol. Nah, untuk obat paracetamol ini atau tablet-tablet seperti ini biasanya disimpannya cukup di suhu ruang saja atau di kotak obat. Tapi teman-teman harus pastikan bahwa kotak obat tersebut terhindar dari cahaya matahari, suhunya sesuai suhu ruangan, tidak kena panas, dan tidak gampang dijangkau oleh anak-anak karena dapat membahayakan. Kemudian saya akan menjelaskan untuk cara pemusnahan obat. Nah, untuk obat-obat tablet seperti ini, bagaimana sih cara pemusnahannya? Nah, teman-teman pasti pernah menggunakan obat dan kemudian obatnya sudah selesai digunakan, iya kan? Nah, obat-obat yang sudah pernah digunakan seperti ini dan sudah habis, gimana sih cara pembuangannya? Pasti teman-teman bingung. Nah, cara buangnya itu jangan dibuang secara langsung, tapi harus dihancurkan terlebih dahulu kemasannya, baru dibuang di tempat sampah. Nah, untuk obat-obat yang masih tersisa seperti ini adalah obat yang kadaluarsa teman-teman. Nah, obat kadaluarsa ini biasanya kalau kita mau buang, caranya kita buka dulu, kita keluarkan tabletnya, dan setelah itu kita digerus ya, digerus sampai hancur. Nah, setelah digerus sampai hancur, kemudian jangan dibuang di tempat sampah, tetapi dikubur. Di mana teman-teman? Dikubur. Nah, setelah dikubur, kemudian kemasannya kita sobek-sobek lagi, baru kita buang ke dalam tempat sampah. Nah, kemudian untuk krim seperti ini teman-teman. Nah, untuk cara pembuangannya itu, pemusnahannya, teman-teman harus keluarin dulu krimnya. Setelah dikeluarin secara habis, baru teman-teman buang kemasannya. Nah, krim yang tadi sudah dikeluarkan, di mana sih untuk penyimpanannya gitu kan? Nah, gimana sih untuk pembuangannya? Maaf teman-teman. Nah, untuk pembuangannya itu biasanya dibuang di di kloset atau dikubur seperti itu. Nah, untuk yang sediaan sirup, ini teman-teman harus buka dan kemudian isinya teman-teman encerkan terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman
encerkan, kemudian teman-teman buang ke dalam kloset atau ke dalam saluran air, ya, seperti itu. Dan kemudian kemasannya baru dibuang. Kenapa sih nggak dibuang secara langsung? Karena kita takut kalau dibuang secara langsung nanti merusak atau terjadi kesalahgunaan orang-orang yang tidak mengerti seperti itu. Sampai sini penjelasannya paham? Jadi segitu informasinya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.